Oke, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yaitu mengenai sistem akuntansi penjualan kredit. Oke, kami di sini terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Blasius Erik Sibarani, yang kedua Dika Prayuda, yang ketiga Edu Syah Putra. Nah, di sini kami mengenai materi sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, oke, di sini kita akan membahas apa itu sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, baik, di sini ada pengertian mengenai sistem akuntansi penjualan kredit. Apa itu sistem akuntansi penjualan kredit? Sistem akuntansi penjualan kredit adalah rangkaian kegiatan yang mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Artinya apa? Dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi penjualan kredit ini terjadi jika terjadinya pembeli dan penjualan secara kredit, yang artinya tidak ada terjadinya pertukaran kas ataupun pemasukan kas bagi perusahaan. Jadi di sini intinya adalah perusahaan melakukan penjualan secara kredit, bukan secara tunai. Oke, next. Nah, di sini apa-apa saja fungsi sistem akuntansi penjualan kredit. Di sini ada menurut Mulyadi, dia mengatakan bahwa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi penjualan. Jadi fungsi penjualan ini berkaitan dengan bagaimana dalam perusahaan itu melakukan penjualan kepada si pembeli. Dan inilah merupakan yang bagian fungsi si penjualan. Kemudian fungsi kredit. Nah, fungsi kredit ini juga berkaitan dengan pencatatan bagaimana transaksi itu terjadi. Kemudian fungsi gudang. Fungsi gudang ini berfungsi untuk mengecek apakah masih ada stok untuk barang-barang yang akan dijual. Kemudian fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini artinya adalah inilah yang akan bertugas untuk melakukan pengiriman barang kepada si pembeli. Dan kemudian fungsi penagihan. Jadi di sini karena dia penjualan kredit, fungsi ini berfungsi untuk menagih utang si pembeli. Kemudian ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi inilah yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi supaya ada bukti nyata ataupun membuat catatan transaksi yang terjadi. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Ini ada 7 informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yaitu yang pertama adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Nah, artinya apa? Di sini si manajemen memerlukan data berapa jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk. Nah, jadi di sini dikelompokkan bagaimana jumlah pendapatan yang diterima oleh si perusahaan dari transaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua ada jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Nah, dari sini kita bisa mengambil arti bahwa si manajemen itu memerlukan bagaimana berapa besar piutang yang dimiliki oleh si perusahaan kepada setiap debitur. Hal ini diperlukan agar bisa diketahui besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh si perusahaan untuk mencegah terjadinya piutang tidak tertagih. Kemudian yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Nah, dari sini artinya si manajemen itu memerlukan data ataupun memerlukan suatu catatan berapa jumlah harga produk yang tersedia untuk dijual. Kemudian ada nama dan alamat pembeli. Jadi ini diperlukan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi debitur si perusahaan. Nah, kemudian ada kuantitas produk yang dijual. Jadi di sini diperlukan jumlah catatan berapa stok produk yang bisa dijual yang ada tersedia di gedung. Kemudian yang keenam ada nama wira niaga yang melakukan penjualan. Kemudian yang ketujuh ada otorisasi pejabat yang berwenang. Jadi di sini ada keterlibatan dari otorisasi yang
berwenang dalam sistem ini. Oke, kemudian ini terdapat dokumen terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, di sini ada dokumen yang pertama adalah surat order pengiriman dan tembusannya. Dan ini terbagi menjadi yang A, surat order pengiriman. Jadi di sini dokumen ini adalah dokumen yang memuat surat order oleh si pembeli. Karena si pembelilah yang membeli barang dari si perusahaan. Yang kedua ada tembusan kredit. Jadi ini merupakan memuat suatu tembusan kredit kepada si pembeli. Yang ketiga surat pengakuan. Yang keempat surat muat. Yang kelima slip pembungkus atau packing slip, karena ini biasanya tersedia bagi pembelian secara kredit. Yang keenam tembusan gudang. Yang ketujuh arsip pengendalian pengiriman. Kemudian ada arsip indeks sidang. Nah, oke, kemudian di sini nomor 2 ada faktur penjualan dan tembusannya. Faktur penjualan ini merupakan sebuah dokumen yang dipakai untuk mencatat timbulnya piutang. Jadi istilahnya faktur itu merupakan suatu bukti catatan untuk bisa mencatat piutang yang ada bagi perusahaan. Dan ini terbagi menjadi yang pertama faktur penjualan, yang kedua tembusan piutang, yang ketiga tembusan jurnal penjualan, yang keempat tembusan analisis, yang kelima tembusan wiraniaga. Di sini tembusan jurnal penjualan ini merupakan suatu catatan jurnal penjualan yang dilakukan oleh si perusahaan untuk mencatat terjadinya penjualan secara kredit. Oke, yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Jadi ini merupakan suatu dokumen yang dimana di sini dibuat sudah berapa harga pokok penjualan yang terjadi selama transaksi. Yang keempat ada bukti memorial. Bukti memorial ini merupakan suatu bukti yang memuat adanya transaksi penjualan secara kredit. Oke, kemudian di sini ada catatan terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Dan ini ada terbagi menjadi 5 catatan. Yang pertama itu adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini berkaitan mengenai jurnal catatan yang mencatat terjadinya penjualan secara kredit. Dan ini merupakan biasanya ini termasuk di jurnal khusus, yang dimana kita ketahui adanya jurnal penjualan. Dan ini intinya adalah jurnal yang mencatat terjadinya transaksi secara kredit, transaksi penjualan. Yang kedua ada kartu piutang. Nah, kartu piutang ini merupakan suatu kartu yang memuat piutang yang terjadi pada transaksi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga kartu persediaan. Kartu persediaan ini memuat barang-barang atau kuantitas produk yang tersedia di gudang untuk dilakukan penjualan di kemudian hari. Berapa stok yang tersedia di gudang. Yang keempat di sini kartu gudang. Nah, kartu gudang ini memuat berapa kuantitas produk yang tersedia di gudang untuk dijual belikan. Oke, yang kelima ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini berkaitan mengenai pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Oke. Nah, di sini ada bagian alir dokumen sistem akuntansi penjualan kredit dengan pra penagihan. Nah, di sini ada dokumennya yaitu di sini bagian order penjualan yang dimana dimulai dengan adanya menerima order dari pelanggan. Nah, setelah ini dia melakukan surat order. Kemudian setelah surat order membuat surat pengiriman dan faktur. Membuat surat order pengiriman dan faktur. Faktur ini merupakan suatu catatan
terjadinya transaksi secara kredit. Oke, kemudian di sini ada dibuat faktur penjualan dan surat order pengiriman. Karena tadi adanya terjadi order dari si pelanggan, sehingga dibuat surat order pengiriman. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada bagian aliran dokumen lagi. Oke, di sini semakin lengkap. Yang dimana di bagian kredit ada bagian gudang dan ada bagian pengiriman. Nah, di bagian gudang itu membuat surat order pengiriman seperti yang tadi. Nah, setelah itu ada menyiapkan barang. Nah, setelah dilakukan order, dia melakukan penyiapan barang untuk dikirim. Kemudian setelah disiapkan, dilakukan penyerahan barang atau pengiriman barang. Baru pun masuk ke surat order pengiriman lagi. Nah, kemudian ada di bagian kredit, itu ada surat order pengiriman. Dan kemudian ini dicek kembali untuk melihat bagaimana status kredit yang terjadi. Dan kemudian memberi otorisasi kredit. Oke, di sini ada bagian pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini di mana ada surat order pengiriman. Dan ini dikirim bersama dengan barang yang akan dikirimkan. Dan di barang yang dikirimkan itu ditempel surat order pengiriman pada pembungkus. Kemudian ada menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dan ini ditempel pada bungkus barang sebagai slip pembungkus. Nah, inilah bagian dari sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, oke, itulah materi yang kami bahas, yaitu mengenai sistem akuntansi penjualan kredit. Jika kami ada salah ataupun penyampaian materi tidak lengkap, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.